Hai, bertemu lagi bersama gue, Tanto Gilang Pratikto. Kemarin gue udah bikin gimana caranya tetap produktif selama karantina ya, PSBB ya. Nah, sekarang gue bikin yang part 2-nya lagi, gimana cara produktif secara general. Karena ini penting banget, apapun kondisinya, gue bukan mau soto ya, tapi ini cara gue buat lebih produktif. Yang pertama itu, buatlah ruang, buatlah batasan. Batasan di mana waktu me time lu sama mana waktu lu harus produktif, lu harus bekerja, lu apapun itu ya, konten lu sendiri kayak misalkan YouTube ini atau Instagram atau apapun, lu konten kreator misalkan, atau lu emang pekerja misalkan di kantor, terserah mau pekerja kreatif ataupun pekerja yang nggak di bidang kreatif. Apalagi selama pandemi ini lu di rumah kan, jadi kayak batas tuh tipis banget gitu kan, jadi batas tipis. Nah, lu kadang-kadang susah ngebedain nih kapan waktunya nonton Netflix, kapan enggak gitu. Tiba-tiba nggak sengaja jam 2 lu lihat YouTube, pas lu lihat jam, udah jam 5 aja. Nah, itu makanya lu harus mendisiplinkan diri lu, membuat batas-batas. Mana yang untuk diri sendiri, mana yang untuk bekerja. Setelah itu, gua membuat jadwal. Nah, jadwalnya itu nggak usah padat-padat banget, nggak usah terlalu detail-detail banget, cuman apa yang harus gua kerjakan hari ini gitu. Kenapa? Karena gue ingin mendisiplinkan diri gue. Karena gue orangnya agak males ya, jadi sering undur-undur. Gue buat jadwal ringan aja. Apa yang harus gue kerjakan, kapan gue harus istirahat, dan kapan gue harus lanjut lagi untuk bekerja. Langkah selanjutnya ini ngaruh banget buat gue. Kadang-kadang kalau ngerasa kerja di rumah itu tuh, gue biasanya kalau misalkan kurang semangat, kalau lagi malas banget nih, gue mandi dulu. Kalau nggak, gue misalkan ada sesuatu yang bikin lu tetap semangat, apa ya? Mungkin makan nasi uduk, ya lu makan nasi uduk, atau sarapan, atau lu mau ngopi. Kalau gue ngopi, gue nggak harus mandi sih biar gue tetap semangat, jadi gue ngopi aja. Jadi kalau udah ngopi, apapun di pagi hari, mungkin pagi gue tuh jam 9, jam 10 kali ya. Apapun itu, untuk memulai hari gue biasanya minum kopi. Kalau lu mempunyai ruang sendiri, misalkan lu di rumah orang tua atau di rumah siapa gitu ya, lu usahakan tutup pintu biar nggak ada gangguan. Misalkan keponakan kadang-kadang masuk, atau siapapun itu yang masuk ya, atau pacar lu yang masuk, atau siapa gitu. Terserah pokoknya, itu biar diri lu fokus. Tutup pintunya rapat-rapat, usahakan tidak ada yang mempengaruhi lu. Jadi lu fokus dalam ruangan itu. Nah, ruangan ini sangat penting. Gue ngomongin sebelumnya ruangan ini karena penting. Dimanapun lu bekerja, lu harus bersihkan. Rapih itu bisa mendukung produktivitas lu. Ini pilihan. Karena ada juga orang misalkan rapi-rapi banget, itu dia tuh nggak bisa produktif ya, karena melihat mejanya rapi, jadi harus berantakan dulu baru kreatifnya keluar. Mungkin ada yang kayak gitu. Kalau gue sih nggak, gue harus rapi, tapi gue sedang-sedang aja sih, nggak terlalu rapi-rapi banget. Pokoknya bersih lah. Itu salah satu yang mendukung gimana lu tetap fokus dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya, jauhkan barang-barang yang mengganggu. Tadi kan udah orang, lu udah tutup pintu. Nah, lu udah bersihin kamar, atau lu udah bersihin tempat kerja lu. Nah, sekarang jauhkan barang-barang yang mempengaruhi lu. Misalkan HP itu udah pasti, atau iPad, atau apapun itu yang mempengaruhi lu. Ini beda kasus ya, karena kalau misalkan lu bekerja dengan laptop, ya udah laptop aja lu nyalain gitu. HP nanti dulu, mungkin bisa di silent. Beda kasus sama mungkin kalau orangnya orang sosmed kali ya, orang sosmed harus ngeliat HP kan. Nah, itu agak susah. Nah, kalau misalkan ada tugas yang susah, jangan berhenti. Usahakan selesaikan. Jangan misalkan, ini tugas ini susah banget, udahlah nanti aja gue kerjain. Jangan begitu. Pokoknya gimana caranya, lu harus bereskan itu. Jangan diundur-undur. Nanti lu-nya juga yang susah. Nah, kalau misalkan lu kerjain sekarang, dan bereskan sekarang, berusaha lu kerjain sekarang, lu akan kedepannya mempunyai waktu luang untuk hal-hal tertentu. Mungkin yang ingin lu kerjakan, atau yang ingin lu lakukan. Dan untuk tugas-tugas itu nyamannya aja, lu bisa urutkan dari yang penting, urgent, sama yang nggak terlalu penting, teman urgent, atau yang urgent, nggak terlalu penting, atau nggak urgent, nggak terlalu penting, ya gitulah. Mana yang lo mau kerjakan dulu? Ya mungkin dari yang susah dulu, baru yang gampang-gampang. Kalau gue sih begitu ya. Ada yang orang dari gampang-gampang dulu, baru susah. Yang selanjutnya itu lo usahakan jangan multitasking. Kalau multitasking, bisa jadi salah satunya itu ada yang nggak beres. Ada misalkan 5 tugas, selesaikan satu-satu. Jangan lo selesaikan kelima-limanya, berusaha biar bareng-bareng gitu. Ada yang bilang itu kurang efektif, dan satu lagi mungkin hasilnya nggak terlalu bagus kalau multitasking. Karena multitasking itu lu nggak fokus dalam satu hal, makanya lu harus kerjain satu-satu. Jangan lupa istirahat. Kalau misalkan jam makan siang, ya lu harus makan siang. Ya intinya sih mendisiplinkan diri lu sih. Kalau misalkan lu kerja terus juga dan nggak istirahat, yang susah ntar lunya juga sakit atau gimana gitu kan. Gua nggak tahu sih, tiap-tiap orang ada beda-beda. Ada yang pengennya diberesin semua dulu, baru habis itu istirahat karena biar tenang. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ini senyamannya lu. Tapi kalau bisa, lu tentukan waktu istirahat. Mungkin setengah jam. Nah, itu membantu meningkatkan produktivitas lu. Kalau misalkan lu mengerjakan tugas dan lu misalkan butuh penyemangat, lu setel musik. Nah, tapi setel musik yang pas. Jangan setel musik apa ya? Style musik ambience atau apa yang ada lu ngantuk.
Kalau misalkan tugas ini mungkin membosankan atau gimana gitu, setel musik yang pas. Lu mungkin bikin playlist di Spotify yang bikin lu semangat. Apa kek yang bikin lu semangat? Musiknya jangan bikin sedih, jangan bikin apa-apa. Bikin yang semangat. Dalam mengerjakan tugas itu biasanya gua set timer. Sekarang ini gua nggak set timer yang kayak literally set timer gitu sih. Tapi gua, misalnya sekarang jam 10 misalkan ya. Oh iya, gua kerjain lah sampai jam 11. Kalau jam 11 gue istirahat. Tahu kalau yang mau lebih terperinci lagi, lu timer semua tiap tugas-tugas lu gitu. Biar lu ada pacuan. Gue biasanya gitu, ada pacuan buat gue harus nyelesain ini. Kalau misalkan nggak nyelesain ini nggak bakal kelar-kelar ini gitu. Itu membantu kok. Dan terakhir ini, lu harus konsisten. Apa yang lu kerjain, lu harus konsisten. Jangan misalkan sehari on, sehari off, sehari on, sehari off, sehari on, sehari off. Lu harus konsisten. Dengan begitu, akan kerasa efeknya banget. Seperti kata orang, konsisten itu perlu. Dan itu harus sebenarnya sih. Karena apapun tugas lu, apapun pekerjaan lu harus konsisten. Kadang-kadang namanya juga orang ya. Kadang-kadang orang ada up-nya, ada down-nya. Lu bisa mengimprovisasi dikit. Gua juga improvisasi. Improvisasi itu misalkan ya ada masalah besar banget gitu. Ya itulah bisa gua selesaikan dahulu gitu. Itu tugas juga bagi gua. Tugas maksudnya ya tugas dalam hidup lu gitu. Tugas baru dalam hidup gua gitu. Bahwa gua harus menyelesaikan masalah ini biar gua bisa menyelesaikan tugas lain gitu. Karena ya begitulah, namanya juga hidup ya, pasti banyak masalah. Dan masalah-masalah itu harus kita selesaikan secepat mungkin. Tapi ada juga masalah yang butuh waktu sih, tapi ya udahlah. Itu senyamannya lu aja. Pokoknya itu biasanya sih cara-cara gua buat lebih produktif. Produktif itu jadinya dalam seminggu gua bisa menghasilkan beberapa gambar atau ilustrasi, gua bisa menghasilkan beberapa video, gua bisa menyelesaikan tugas kantor, dan itu nggak ada yang tumpang tindih. Jadi itu tuh semuanya udah ada waktunya. Tapi iya, lu harus mendisiplinkan diri lu. Begitu deh. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like video ini karena like akan membantu mengembangkan channel ini. Terima kasih. Bye.